A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita seputar fikih, ya. Dan insya Allah pada hari ini kita akan menguraikan tentang fikih mengusap khuf, ya. Fikih mengusap khuf. Ini sebuah tema yang penting, ya, terutama sekali kita yang dalam kondisi tertentu ya harus menggunakan sepatu ya sepanjang waktu ataupun sepanjang kita bekerja ataupun beraktivitas di luar rumah. Termasuk juga aktivitas kita di dalam rumah. Ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang menuntut kita untuk tidak melepas sepatu ataupun khuf, ya, kaos kaki kulit, maka kita perlu tahu bagaimana agama kita memberikan tuntunan dan panduan agar ibadah kita sempurna seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, yang pertama kita akan uraikan dulu tentang definisi. Ya, definisi ini penting seperti mana biasa agar kita punya frekuensi pemahaman yang sama, ya. Karena kalau kita definisi saja belum paham atau mungkin berbeda, maka bisa jadi hal itu akan membuat adanya kekhilafan ataupun kekeliruan dalam pemahaman kita. Yang pertama, ya, kita akan uraikan tentang definisi dulu. Definisi mengusap khuf itu ya secara umum dipahami oleh para ulama sebagai pengganti untuk membasuh kedua kaki dalam berwudu, ya. Jadi ini pertama harus kita pahami bahwa mengusap khuf itu adalah pengganti untuk mengusap kedua kaki dalam berwudu. Artinya saat kita memakai sepatu atau memakai kaos kaki kulit seperti khuf, ya, maka kita tidak diwajibkan menanggalkannya, ya. Cukup mengusap di atasnya saja sebagai ganti, ya. Nah, meskipun nanti ada beberapa persyaratan khuf yang seperti apa dan bagaimanakah kita boleh mengusap di atasnya. Yang kedua, ya, mengusap khuf secara bahasa artinya menggerakkan tangan di atas sesuatu, ya. Al-mashu itu kan menggerakkan ataupun mengusap sesuatu di atas mengusap tangan kita di atas sesuatu gitu. Sedangkan dalam istilah syariat, istilah syara, ya, khuf pertama, ya, mengusap khuf adalah menyentuh khuf yang tertentu, ya, di tempat tertentu dengan tangan yang dibasahi dengan air dan dilakukan pada waktu yang tertentu pula. Nah, itu definisi mengusap khuf, ya. Jadi mengusap khuf, ya, yang tertentu karena tidak semua khuf itu dibolehkan diusap di atasnya, ya. Kemudian dengan tangan yang dibasahi oleh air, ya, dilakukan pada waktu yang tertentu pula, gitu. Kemudian adapun khuf itu sendiri, ya, secara umum, ya, didefinisikan oleh para ulama adalah pakaian kulit atau sejenisnya yang menutupi dua mata kaki ke atas, gitu, ya. Nah, jadi itu khuf secara umum yang dipahami oleh para ulama, gitu, ya. Nah, bagian tertentu yang perlu diusap seperti mana tadi disebutkan dalam definisi adalah bagian luar kedua khuf, ya. Jadi bagian luar kedua khuf tidak mengusap di bawahnya atau di sampingnya, ya, tapi cukup di atasnya saja. Ini adalah pemahaman mayoritas para ulama, gitu, ya. Kemudian lama waktunya, karena tadi disebutkan dalam waktu tertentu, artinya ada durasi yang terbatas di mana kita boleh mengusap di atasnya, ya. Ada dua kriteria. Yang pertama untuk mukim, orang yang tidak bepergian, ada di rumah saja, ya, bekerja ataupun beraktivitas, maka kebolehan mengusap khuf itu hanya satu hari, satu malam saja. Yaumun walailah. Jadi kalau kita ilustrasikan ada 5 sholat, ya, dia boleh mengusap khuf, ya, tanpa mengusap khuf tanpa perlu membukanya, gitu.
Adapun untuk musafir ya seperti mana diuraikan oleh para ulama itu 3 hari 3 malam ya, salas ayyam walayalihinna, 3 hari 3 malam ya kalau dia bermusafir ya, yang memperbolehkan jamak ataupun qashar ya bagi musafir, maka pada ketika itu dia boleh mengusap di atas khufnya tanpa perlu membukanya selama 3 hari 3 malam gitu ya. Nah ini dari segi definisi gitu ya. Yang kedua, kita akan uraikan pula kedudukan mengusap khuf gitu ya. Jadi bagaimana kedudukan ya atau pensyariatan khuf ini dalam agama kita ya. Yang pertama bahwa mengusap khuf itu disyariatkan sebagai satu rukhsah ataupun keringanan. Ya, artinya keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ya, dan rukhsah itu tentunya tidak wajib diambil ya, disesuaikan sesuai dengan keperluan kita ya, seperti mana disebutkan dalam hadis yang sahih ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, bahwa Rasul bersabda rukhsah itu sebagai sedekah ya, sadaqatan ya, jadi adalah sedekah tasaddaqa bihallahu ta'ala ya. Jadi dengan rukhsah itu Allah bersedekah kepada kita, kemudian kata Rasul faqbalu shadaqatah, maka terimalah sedekah Allah itu gitu ya. Nah, hadis ini pula nanti yang dijadikan pendapat oleh jumhur bahwa rukhsah itu tidak wajib untuk diambil ya, artinya dikembalikan kepada pilihan-pilihan kita, karena boleh jadi dalam kondisi tertentu kita mengambil rukhsah, dalam kondisi yang lain kita juga tidak mengambilnya gitu. Berikutnya, menurut pandangan keempat madzhab fikih ya, bahwa mengusap khuf ini ya itu boleh baik bagi musafir ataupun yang mukim. Artinya dia tidak hanya rukhsah yang Allah berikan kepada yang sedang bepergian, yang di rumah saja pun boleh mengusap di atas khuf atau mengusap khuf gitu. Yang kedua, rukhsah ini juga berlaku bagi laki-laki atau perempuan. Jadi tidak berlaku pada gender tertentu, tapi kedua-dua baik laki-laki atau perempuan itu boleh mengusap khuf gitu. Berikutnya, keringanan ini juga satu kemudahan bagi kaum muslimin ya dalam segala kondisi gitu ya. Nah, ini terutama sekali ya bagi mereka yang sedang dalam perjalanan ya, atau mereka yang sedang bertugas atau sedang dinas, apakah tentara, polisi ya, penuntut ilmu dan sebagainya ya. Jadi sebuah keringanan rukhsah yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman agar mereka terus termotivasi untuk beribadah dan memperbanyak amal soleh gitu. Baik, yang kedua kita akan uraikan dalilnya ya, dalil syariat mengusap khuf ya. Pertama, seperti mana yang diuraikan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ya, kata beliau bahwa masalah mengusap khuf ini itu diriwayatkan, diceritakan oleh banyak para sahabat ya. Jadi para huffaz itu yang jumlah mereka itu lebih dari 80 orang sahabat gitu. Bahkan dari 80 orang itu ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mubasysyaruna bil jannah, Masya Allah. 80 orang sahabat yang meriwayatkan, yang menceritakan kepada kita bahwa mengusap khuf itu disyariatkan, ya, dibenarkan bagi orang-orang yang beriman, ya. Ada 80 orang yang membenarkan itu, dan dari 80 itu ada 10 orang sahabat di antara mereka al-mubasysyaruna bil jannah gitu. Sehingga dalil syariat mengusap khuf ini betul-betul kuat ya, valid ya, dan mutawatir ya. Jadi bisa kita yakinkan kepada kaum muslimin bahwa mengusap khuf itu disyariatkan gitu. Bahkan Imam Ahmad menceritakan gitu, ada 40 hadis yang diriwayatkan ya oleh sahabat secara marfu' ya, artinya semuanya tersambung langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menegaskan bahwa Nabi juga melakukan atau mengusap khufnya tanpa membuka khufnya gitu. Kemudian Al Hasan juga ya mengatakan terdapat 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menceritakan kepadaku, kata beliau, bahwa Rasulullah telah mengusap kedua khufnya gitu. Ya, ini seperti mana riwayat oleh Ibnu Abi Syaibah gitu. Baik, di antara dalil-dalil ya kita akan uraikan beberapa hadis saja ya. Yang pertama hadis muttafaq alaih dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim,
dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu hari aku bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatawadda'a, dan beliau berwudu, ya, fa ahwaitu li anzi'a khufaihi, ya, dan ketika beliau selesai membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepalanya dan melakukan hal-hal sunnah lainnya, ketika saya tahu beliau akan membasuh kakinya, maka saya segera, ya, berniat untuk membuka sepatunya, karena para sahabat ini selalu berlomba-lomba untuk berkhidmah, melayani keperluan Nabi, maka mereka tidak ingin Nabi capek gitu, ya, harus membuka sepatunya, maka para sahabat, ya, itu berlomba-lomba, ya, untuk membuka sepatu beliau. Nah, Al-Mughirah bin Syu'bah ini satu di antaranya. Beliau ingin membuka sepatu Rasul, maka apa kata Nabi ketika itu? Da'ahuma, biarkan dia wahai Mughirah, biarkan gitu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sebelum aku memakai khuf itu aku sudah berwudu terlebih dahulu. Nah, ya, kemudian pamasaha alaihima, kemudian aku melihat, kata Mughirah, beliau hanya mengusap di atas khufnya saja tanpa membasuh kakinya sama sekali gitu. Dari hadis ini nanti ulama menyimpulkan bahwa ini dasar normatif dari hadis bahwa Rasul juga mengusap khuf atau tidak membuka dan tidak membasuh kedua kakinya. Hadis yang kedua, ya, ini dari Abu Daud, ya, dengan sanad yang hasan, ya, diceritakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, ya, kalaulah seandainya agama ini itu dipahami cukup dengan akal saja, apa kata beliau, lakana asfalul khaffi aula bil mashi min a'lahu, ya, maka tentu di bawah sepatu atau bawah khuf itu lebih lebih pantas, lebih utama untuk diusap dibanding di atasnya gitu, ya, karena kita diperintahkan mengusap khuf itu di atasnya saja, bukan di bawah gitu, ya, sehingga kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah seandainya agama ini bisa dipahami semata-mata hanya dengan akal, maka tentu mengusap bagian bawah khuf itu lebih utama, lebih pantas. Mengapa? Karena dia kotor gitu, tapi kita diperintahkan mengusap di atasnya gitu, ya. Nah, jadi itu kata Ali bin Abi Thalib, dan beliau menguatkan, waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ya, Nabi, kata beliau, yamsahu ala zahiri khufaihi, aku melihat Nabi itu mengusap di atas khufnya gitu, ya. Ini dasar dari hadis yang kedua yang menguatkan tentang syariat mengusap khuf gitu. Baik. Namun begitu, ya, ada beberapa sekte, ya, yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, di antara adalah Syiah, ya. Ini menolak mengusap khuf. Mereka menolak mengusap khuf, ya. Di antara dalilnya, ya, seperti golongan Syiah Imamiyah ataupun Zaidiyah serta Khawarij, ya, itu menolak, ya, dengan dengan mengatakan bahwa syariat mengusap khuf itu sudah dibatalkan dengan Quran surah Al-Maidah, ya, tentang wudu gitu, ya, tentang wudu. Jadi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Ini ayat tentang wudu, ya. Kata golongan Syiah bahwa mengusap khuf itu telah dibatalkan, telah dinasakh oleh ayat ini gitu, ya. Nah, walaupun nanti ada beberapa bantahan yang akan kita jelaskan. Golongan Imamiyah itu tidak membolehkan mengusap khuf, ya, dengan kehendaknya sendiri, ya, akan tetapi ada perkara-perkara yang membenarkan seperti kondisi takut dan lain-lain atau dalam kondisi darurat gitu, ya. Nah, mereka mengemukakan sejumlah dalil, ya, ada 3 di antaranya. Yang pertama tadi, ya, bahwa perintah ataupun dalil tentang mengusap khuf itu telah dibatalkan oleh Quran surah Al-Maidah, ya, tentang perintah berwudu. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa semua hadis yang menyebutkan tentang mengusap khuf ini telah dinasakh atau telah dibatalkan gitu, ya. Nah, untuk yang pertama, ya, bahwa para ulama ahlu sunnah, ya, jumhur ulama ahlu sunnah, ya, termasuk ulama 4 madhab, itu sepakat mengatakan bahwa ayat tentang wudu, ya, itu tidak bisa membatalkan ayat atau perintah Rasul untuk mengusap khuf. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari peristiwa turunnya, ya,
perintah berwudu ini itu turun pada waktu perang Muraisi atau Muraisi, ya. Ini perang dengan Bani Mustalik itu pada abad ke-6 Hijriah, pada abad ke-6 Hijriah gitu. Sementara mengusap khuf itu pada perang Tabuk. Kapan perang Tabuk? Ya, ini perang terakhir yang diikuti oleh Rasul, ya. Itu terjadi pada tahun 9 Hijriah gitu. Maka tidak mungkin, ya. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang datang yang datang lebih dulu membatalkan sesuatu yang datang belakangan gitu, ya. Padahal syaratnya proses nasakh mansukh itu adalah yang datang belakangan itu membatalkan apa yang datang lebih dulu gitu. Sementara kata para ulama bahwa perintah berwudu itu turun pada abad ke-6 Hijriah, sementara mengusap khuf itu pada abad ke-19. Jadi ada bukan abad, maksud pada tahun, ya. Sedikit saya koreksi, ya. Jadi perang Muraisi itu terjadi pada tahun 6 Hijriah gitu, ya. Sementara perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Jadi ada jeda 3 tahun gitu, ya. Jadi logika yang dipahami oleh jumhur ulama bahwa perintah mengusap khuf itu mentaksis atau mengkhususkan atau membatasi sesuatu yang mutlak yang Allah perintahkan pada perintah berwudu dalam Quran surah Al-Maidah gitu, ya. Nah, termasuk jawaban untuk hujah mereka yang kedua, ya, bahwa hadis hanya menyebutkan mengusap khuf itu telah dinasakh, ya, dengan surah Al-Maidah. Ya, jadi ini tidak. Jadi dia tidak menasakh tapi mengkhususkan gitu, ya, mentakyid. Perintah berwudu betul dalam kondisi normal kita membasuh seluruh anggota tubuh, ya, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki gitu, ya. Namun dalam kondisi tertentu kita boleh, ya, mengusap khuf. Jadi dia tidak dibatalkan tapi ditaksis, ya, oleh perintah Nabi tentang mengusap khuf gitu. Nah, hujah Syiah yang ketiga, hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu itu juga tidak pernah disebutkan tentang mengusap khuf. Semua hanya menyebut tentang membasuh kaki saja, ya. Dan setelah membasuh kaki ditambah juga dengan kenyataan bahwa Allah tidak akan menerima sholat tanpanya, ya. Termasuk hadis Nabi yang di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar, ya. Jadi neraka wail diperuntukkan bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu itu. Nah, hadis ini dijawab oleh para ulama Ahlus Sunnah itu tidak berbicara tentang mengusap khuf, tapi berbicara tentang wudhu secara umum gitu. Artinya, apabila ada orang yang memang berwudhu secara sempurna, dia tidak memakai khuf, maka tumit mereka itu harus pasti, ya, terkena basuhan air, ya, karena dia menjadi bagian anggota yang wajib berwudu gitu, ya, atau wajib yang terkena basuhan air wudu gitu, ya. Adapun mengusap khuf maka dia dikecualikan karena dia berbicara pada konteks yang lain gitu. Nah, ini hujah dari ulama Ahlus Sunnah untuk membantah hujah-hujah Syiah Imamiyah ataupun Syiah Zaidiyah. Baik, berikutnya hadirin muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita akan uraikan apa saja persyaratan kita boleh mengusap khuf gitu, ya. Baik, syarat mengusap khuf yang pertama, ya, kedua, ketiga, ini adalah syarat yang disepakati oleh para ulama, ya. Jadi yang pertama yang disepakati oleh para ulama, berwudu sempurna sebelum mengusapnya. Artinya ketika kita akan mengusap di atas khuf, kita terlebih dahulu telah berwudu di rumah gitu, ya. Jadi misalnya saya ilustrasikan, kita di rumah sudah berwudu sempurna, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki sempurna seperti wudhu yang kita lakukan. Kemudian kita memakai khuf atau memakai sepatu, ya, yang kita yang memang menutupi seluruh bagian kaki sampai ke mata kaki gitu, ya. Kemudian ketika kita sudah sampai di tempat kerja, kita batal wudhunya gitu, ya. Jadi kita akan berwudhu kembali, maka kita diperintahkan setelah berniat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan tidak wajib membasuh kaki. Jadi hanya mengusap di atasnya saja. Mengapa? Karena wudhu yang pertama kita sudah membasuhnya. Jadi kita sudah berwudhu, barulah kita memakai khuf atau memakai sepatu. Ini semoga jelas bagian yang pertama. Syarat yang kedua yang disepakati pula oleh para ulama, khufnya suci, ya, dan menutupi bagian wudhu, ya, artinya sampai di atas mata kaki gitu.
Yang ketiga, khuf bisa digunakan berjalan. Nah, jadi jangan sampai misalnya khuf itu baru dipakai beberapa langkah sudah sobek atau sudah koyak dan lain sebagainya. Ya, jadi khuf itu harus kuat dipakai berjalan gitu. Ya, beberapa ulama bahkan menyebutkan harus sampai 1 parsakh ya. Jadi artinya ya sampai beberapa kilometer ya kuat untuk dipakai berjalan gitu. Nah, ini syarat pertama, kedua, ketiga ini relatif disepakati oleh para ulama. Adapun syarat yang keempat dan seterusnya ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, syarat yang keempat, khufnya tidak boleh robek atau bolong. Nah, ini sebagai ulama membolehkan asal robek atau bolongnya tidak terlalu besar gitu, ya kecil gitu, ya. Nah, itu masih bisa ditolerir. Kemudian pendapat berikutnya yang juga ulama berbeda, syarat khuf mengusap khuf itu, khuf harus dari kulit. Nah, ini kalau dalam pendapat Imam Malik gitu. Tapi kalau pendapat jumhur, mayoritas para ulama dari madhab Hanafi, Syafi'i ataupun Hambali itu boleh selain kulit, asal dia sama fungsinya seperti kulit, dia tahan di bawah berjalan, ya tidak mudah sobek. Nah, ini menurut jumhur ulama gitu. Kemudian khuf tidak boleh dilapis gitu ya. Artinya memang kita pakai di kaki gitu ya. Nah, namun beberapa ulama lain boleh gitu ya dilapis ya, asal nanti kita tidak membukanya gitu. Kemudian berikutnya khuf yang mubah digunakan. Nah, ini khuf yang mubah digunakan artinya dia tidak terbuat dari dasar kulit ataupun sesuatu yang diharamkan atau yang dianggap najis ya, seperti misalnya kulit anjing atau kulit babi ya. Nah, ini sebagian ulama melarang atau mengatakan tidak sah mengusap atau menjadikan khuf itu dengan kulit dari hewan yang diharamkan untuk kita makan. Berikutnya, ulama juga memberi persyaratan ya bahwa khuf itu tidak boleh tipis, jadi harus tebal gitu ya. Nah, sebagian lain mengatakan boleh tipis, yang penting dia kuat dipakai untuk berjalan gitu. Baik, hadirin muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah, ini gambaran khufnya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakannya baik di luar negeri ya seperti di Arab Saudi atau di Eropa atau di negara-negara yang ada musim dingin ya, atau memang kita gemar menggunakannya ya di daerah kita, maka ini bentuk di antara khuf yang disepakati oleh para ulama, dia menutupi seluruh anggota wudhu gitu ya, dari ujung kaki sampai di atas mata kaki, menutup rapat gitu ya. Nah, ini khuf yang disepakati oleh para ulama gitu ya. Kalau tadi kita Imam Malik mengatakan wajib kulit, sementara jumhur ulama mengatakan tidak wajib kulit. Yang penting dia kuat seperti kulit ya dan tidak mudah sobek. Baik, cara mengusap khuf. Nah, cara mengusap khuf gitu ya. Cara mengusap khuf ya dari beberapa hadis yang uraikan oleh para ulama memang ada perbedaan gitu. Meskipun perbedaannya tidak begitu jauh ya. Jadi secara ada empat kaifiat atau cara ulama mengusap khuf yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul dan diajarkan juga oleh para sahabat Nabi. Yang pertama dalam madhab Hanafi ya, bahwa yang wajib diusap itu sekedar tiga jari tangan saja gitu ya, sekedar 3 jari tangan saja. Artinya ya kalau saya ilustrasikan, kalau ini khuf ya maaf ya, kalau ini khuf maka ya seukuran 3 jari saja gitu ya, jadi tidak terlalu harus semuanya gitu. Nah, jadi hanya sebagian seukuran 3 jari saja yang wajib diusap gitu. Nah, sementara dalam madhab Maliki, kadar yang wajib diusap adalah seluruh bagian atas khuf ya, seperti mana anggota wudhu yang lain. Nah, jadi dalam madhab Maliki semua bagian atas ya, jadi dari ujung kaki, dari ujung khuf ini sampai ke atas mata kaki itu diusap. Nah, jadi kalau saya gambarkan seperti ini gitu. Nah, ini dalam madhab Maliki gitu. Kemudian dalam madhab Syafi'i, ia dapat terlaksana dengan tindakan yang paling minimal ya, yang dinamakan sebagai mengusap ya, karena syara tidak menyebutkan secara mutlak gitu ya. Oleh sebab itu ia dapat dilakukan dalam setiap keadaannya ya. Ini juga sama pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengusap bagian kepala dalam berwudu. Kata beliau, cukup dengan satu helai rambut ya yang mengenai tangan kita yang basah gitu ya, saat berwudu, maka itu sudah dianggap
mengusap kepala gitu ya. Maka hal yang sama juga dalam mengusap khuf. Jadi kata beliau, ya pokoknya asal diusap aja di atasnya begitu ya, maka dia sudah dianggap mengusap khuf gitu, sedikit saja gitu. Nah, dalam madhab Hambali ya, mereka berpendapat perlu mengusap sebagian besar bagian atas khuf berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah tadi gitu ya. Jadi sebagian besar artinya tidak harus semua. Kalau Imam Malik semuanya, kalau Imam Ahmad Ibnu Hambal dan ulama Hanabilah ya cukup sebagian besar aja diusap di atasnya gitu. Jadi tidak wajib semua bagian, tapi sebagian besar bagian kita usap dengan tangan gitu, baik yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri gitu ya. Baik, kita ilustrasikan seperti ini. Nah, ya semoga terlihat pada gambar Bapak Ibu muslimin muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah ya. Jadi kalau dalam madhab Hanafi ya intinya 3 jari terkena usapan cukup ya. Kalau dalam madhab Maliki semua bagian atas ya, dari ujung kaki sampai ke mata kaki gitu ya, sampai ukuran sepatu gitu ya. Jadi kalau kita usap begini, nah dari ujung ya sampai ke atas itu kita usap gitu ya. Itu dalam madhab Maliki. Adapun dalam madhab Syafi'i sedikit aja yang wajib, artinya ya sedikit, artinya yang penting dia sudah dipandang sebagai mengusap kaki gitu atau mengusap khuf gitu ya. Nah, dalam madhab Hambali ya, itu tadi dikatakan bahwa sebagian besar ya, sebagian besar ya. Jadi itu perbedaan di kalangan para ulama tentang mengusap khuf gitu. Baik, berikutnya sebelum kita uraikan tentang posisi sepatu, kaos kaki gitu ya. Nah, hadirin sekalian, ada hal-hal yang sunnah tatkala kita mengusap khuf gitu ya. Secara umum, hal-hal yang sunnah pada mengusap khuf itu hanya ada 2 perkara. Ini di kalangan para ulama ada perbedaan gitu ya. Kalau dalam madhab Hanafi dan madhab Hambali, maka yang sunnah itu adalah kita mengusap dari ujung sepatu gitu ya, dari ujung sepatu itu sampai ke atas bagian mata kaki pada sepatu kita gitu ya. Jadi mengusap membujur begitu dari kaki ke atas, atau bisa sebaliknya ya, dalam madhab Hanafi dan Hambali bisa dari atas sini didorong ke bawah mengusapnya gitu. Nah, jadi baik yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri. Ini semoga dapat jelas ya, terlihat Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam madhab Syafi'i dan dalam madhab Maliki ya, ada sedikit perbedaan dengan Hanafi dan Hambali ya. Dalam madhab Maliki dan Syafi'i ya, maka di samping mengusap bagian atas sepatu atau khuf ya, itu juga disunahkan mengusap bagian tumit, bagian bawahnya. Subhanallah. Jadi ada perbedaan gitu ya. Nah, jadi dalam madhab Maliki dan Syafi'i, ketika kita mengusap sepatu, mengusap khuf yang kita pakai ini gitu ya, maka kita mengusap bagian atasnya begini dari atas gitu ya. Kemudian itu tangan kanan memegang bagian atas sepatu, kemudian tangan kiri ya, tangan kiri saya ini itu memegang di bawah sepatu gitu. Nah, jadi kita beriringan. Jadi yang tangan kanan itu bergerak ke arah depan, ke ujung kaki ya, ke ujung bagian sepatu. Begitu pula yang tangan kiri saya itu mengusap di bawah sepatunya atau di bawah khufnya. Hanya saja dalam madhab Syafi'i ataupun Maliki, yang bagian bawah ini ya sebagai syarat aja. Jadi tidak harus, karena mungkin boleh jadi ada kotoran dan lain sebagainya, maka ya diusap sekedar aja gitu di bawahnya gitu. Subhanallah. Jadi ini terkait dengan hal-hal yang sunnah di kalangan para ulama ketika kita mengusap khuf gitu. Baik, berikutnya hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, posisi sepatu ya. Sepatu secara umum kata para ulama dan jumhur mengatakan begitu ya, bahwa kalau dia punya sifat seperti kulit yang tidak mudah tembus air dan kuat menahan diri kita untuk berjalan, maka dia sama seperti khuf, boleh diusap di atasnya ya. Maka sepatu yang kita pakai sehari-hari ya, baik itu olahraga atau sepatu ke kantor ya, dan sepatu aktivitas kita, maka itu boleh kita usap ya di atasnya gitu. Kemudian kaos kaki. Nah, kaos kaki ini ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama ya. Jadi ulama madhab Hanafi dalam pendapat yang rojih ya, itu membolehkan mengusap stocking atau mengusap kaos kaki yang kuat gitu. Yang kuat artinya yang bisa dipakai berjalan sejauh 1 parsakh gitu ya. Nah, kemudian stocking ini itu tetap melekat di kaki kita. Jadi tidak dilepas gitu.
Adapun dalam pandangan Madzhab Hambali ya, membolehkan mengusap stocking yang tebal ya, serta tidak jatuh apabila dipakai berjalan gitu. Ada dua syarat. Yang pertama tebal ya, yang kedua dapat digunakan untuk melakukan perjalanan. Nah, ini dalam Madzhab Hambali ya, gitu ya. Nah, wajib mengusap di atas stocking sekadar yang wajib saja. Kemudian para fuqaha bersepakat tentang bolehnya mengusap stocking baik dari bulu, kapas atau sutra ya, yang penting tebal gitu ya. Nah, ini artinya secara umum ulama membolehkan kita mengusap kaos kaki asal dia tebal dan kuat gitu. Nah, perbedaannya adalah bagaimana kalau stocking itu tipis gitu ya. Nah, ulama jumhur mengatakan ya, selain dalam madzhab Hanafi ya, itu tidak boleh mengusap di atas stocking yang tipis yang tembus air gitu. Ya, namun beberapa ulama di kalangan madzhab Hanafi membolehkan ya, karena memang khuf itu dianggap mutlak gitu ya. Jadi kepada semua jenis penutup kaki gitu ya, baik itu yang tebal ataupun yang tipis gitu ya. Jadi ini secara umum perbedaan di kalangan para ulama gitu. Jadi pendapat yang pertama dipelopori oleh sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik ya, Imam Asy-Syafi'i menyatakan tidak boleh gitu ya. Nah, sementara pendapat yang kedua disertai ulama madzhab Hambali dan dua sahabat Abu Hanifah ya, jadi Muhammad Ibnu Hasan dan Abu Yusuf ya. Ini sering disebut sebagai sahiban ya, dua sahabat. Nah, itu kalau dalam madzhab Hanafi istilah ini untuk menunjuk ya, dinisbatkan kepada Muhammad Ibnu Hasan dengan Abu Yusuf. Ini kedua sahabat dan muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, mereka ini termasuk yang mengatakan boleh mengusap di atas kaos kaki meskipun tipis gitu. Dan katanya Abu Hanifah rahimahullah juga akhirnya sebelum beliau meninggal dunia, yang tadinya beliau melarang mengusap di atas kaos kaki ya dalam kondisi yang sakit, maka beliau mengikuti pendapat kedua sahabatnya Muhammad Ibnu Hasan dan Abu Yusuf. Jadi boleh mengusap di atas kaos kaki termasuk yang tidak terlalu tebal gitu. Nah, oleh sebab itu kita simpulkan artinya ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apakah boleh atau tidaknya kita mengusap di atas kaos kaki. Kalau dia tebal, relatif kuat dipakai berjalan ya, maka kata para ulama boleh kita mengusap di atasnya. Namun apabila dia mudah sobek ya, mudah kena air dan lain sebagainya, maka itu tidak diperbolehkan. Meskipun dalam kondisi tertentu ya, itu boleh kita lakukan karena memang ternyata juga ada afiliasi pendapat itu yang kita bisa sandarkan kepada Syekh Muhammad Ibnu Hasan dan Abu Yusuf, kedua sahabat dan muridnya Abu Hanifah rahimahullah. Baik, yang terakhir hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, apa saja yang membatalkan mengusap khuf? Nah, ada 5 perkara. Yang pertama junub. Nah, jadi kalau kita junub ya, apakah mimpi basah, berhubungan suami istri ya, kemudian wanita yang haid gitu ya, nifas dan lain sebagainya, maka yang membatalkan artinya mereka sudah harus mandi junub, maka harus dilepas sepatunya gitu. Jadi batal mengusap khufnya gitu. Yang kedua, kalau kita melepas salah satu dari khuf itu ataupun keduanya gitu. Jadi batal mengusap khufnya. Jadi artinya kalau kita buka maka bagian itu harus kita basahi dengan air wudhu tatkala membasuhnya. Yang ketiga, kemasukan air yang banyak pada salah satunya. Nah, jadi tiba-tiba kita jalan masuk ke genangan air, basah salah satunya gitu ya. Maka kalau basah airnya masuk pada salah satu khuf, maka batal mengusap khufnya. Yang keempat, sobek yang besar dan lebar. Nah, ini juga ya dikhawatiri masuknya kotoran atau najis pada khuf kita. Dan yang terakhir, yang kelima, habis waktunya gitu. Artinya ada durasi waktu maksimal seperti yang kita sampaikan di awal untuk mukim itu yaumun walailah, untuk yang tidak bepergian sehari semalam. Maka kalau sudah dipakai sehari semalam, dia wajib membukanya dan berwudu seperti mana biasanya. Kalau dia ingin menyambung lagi, maka dia berwudu sempurna dan memakai kembali khufnya. Adapun musafir ya, maka seperti mana yang disepakati oleh para ulama, mereka boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam
gitu ya. 3 hari 3 malam artinya ada 15 sholat yang mereka lakukan selama 3 hari 3 malam, dan selama 3 hari itu atau 15 kali sholat, ketika batal mereka tidak wajib membasuh kaki, tapi hanya mengusap di atas khuf ataupun sepatunya saja gitu ya. Baik, hadirin muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah, semoga penjelasan tentang mengusap khuf ini memberikan penjelasan yang terang dan jelas kepada kita semua, sehingga tatkala kita memerlukan untuk mengusap khuf, insya Allah kita sudah mendapatkan panduan seperti mana yang diajarkan oleh Rasul, oleh para sahabat serta para ulama. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian yang akan datang. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.